Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku sekalian, kelas 7 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita melangkah pada bab awal di pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang mana kalian semua sudah memiliki bahan ataupun materi yang sudah kalian dapatkan, yakni LKS yang sudah kalian dapatkan pada Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Di sini harus kami jelaskan paling tidak sebagai langkah awal modal kalian untuk belajar, sehingga mungkin kalian dibaca di rumah diperluas lagi, sehingga nanti kalau ada tugas kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Baiklah, untuk pendalaman materi kita kali ini tentang lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. Indah namanya alias Asmaul Husna. Sekali lagi, Asmaul Husna itu nama Allah yang indah, ya. Nama Allah yang indah. Baiklah, lebih dekat kepada Allah dengan Asmaul Husna ini tentu akan saya perjelas, akan saya kutip lebih dulu. Kita pahami iman kepada Allah sebelum kita melangkah pada Asmaul Husna. Iman secara bahasa berasal dari bahasa Arab amana yu'minu. Sekali lagi, iman berasal dari bahasa Arab yaitu amana yu'minu. Artinya adalah percaya. Secara istilah, iman berarti percaya dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Sekali lagi, istilah iman berarti percaya dalam hati, ya, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam bentuk perbuatan. Dari pengertian iman secara umum, ya, secara keseluruhan, dapat dipahami bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah percaya dengan hati bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah wujud atau ada. Setelah itu, keyakinan itu diucapkan dengan lisan, yang berakhir ujung dari iman itu adalah diamalkan dengan perbuatan kita sehari-hari. Iman kepada Allah harus meliputi 3 unsur, anak-anak. Ya. Tadi sudah saya sebutkan 3 unsur itu apa? Nah, percaya dalam hati berarti 1, keyakinan hati. Kedua, ucapan dengan lisan. Ketiga, pengamalan sehari-hari atau dalam segi bentuk perbuatan. Saya ulang kembali, kata kuncinya adalah keyakinan hati, lisan, ya, ucapan dengan lisan, ketiga perbuatan, ya, dalam keseharian kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rawahu Muslim. Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari kiamat, dan qada dan qadar atau takdir yang baik maupun buruk. Yaitu hadis riwayat Muslim. Nah,
Dari hadis tersebut menunjukkan bahwa iman kepada Allah merupakan pangkal iman seseorang selain hadis tersebut. Iman juga diterangkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. Ya, kalian baca sendiri nanti di rumah. Kurang lebih bunyinya seperti ini anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kiamat, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran surat An-Nisa ayat 136. Ayat tersebut menjelaskan yaitu dan juga memerintahkan ya kepada semua orang-orang yang beriman. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, semua orang yang beriman itu diperintah agar tetap beriman dimanapun dan kapanpun. Selain perintah untuk tetap beriman, juga menjelaskan bahwa jika seseorang tidak lagi beriman, maka dia telah sesat dalam keadaan sesat yang jauh. Di akhir ayat tadi, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Jadi kalau orang enggak ada iman ya sesat. Mau iman bagaimana? Mau selamat kayak apa? Ya sulit. Makanya iman itu adalah modal bagi kita. Itu harus selalu tertanam buat kita. Caranya bagaimana? Menuntut ilmu. Nah, kalau enggak punya iman, saya kira kalian enggak mungkin menjadi siswa-siswi atau menjadi santri di pesantren atau dimanapun kalian mencari ilmu. Jadi syaratnya ingin tambah iman juga harus mencari ilmu. Nah, selanjutnya anak-anak, selain daripada iman, kita dituntut untuk mengimani nama-nama Allah ya. Kalau kita beriman kepada Allah, kita juga harus paham nama-nama Allah yang baik yang bisa kita wujudkan dalam segi perbuatan. Maka tadi di awal sudah saya sampaikan yaitu melalui Asmaul Husna. Di sini saya hanya mengutip satu saja, Asmaul Husna ya. Tapi sebelum itu apa sih Asmaul Husna itu? Nah, Asmaul Husna itu adalah disebutkan dalam surat Al-A'raf ya, yang artinya begini anak-anak. Yang artinya adalah hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Jadi memohon, meminta kepada Allah itu dengan menyebut nama Allah ya, dengan nama-nama yang baik. Mungkin kalian di rumah pernah dengar doa-doanya para imam atau para orang-orang yang mubalek atau orang-orang yang dimandati menjadi khotib yang berkhutbah, itu mereka kadang berdoa itu memakai Asmaul Husna. Tentu ini di sekolah dasar bahkan madrasah ibtidaiyah kalian sudah lebih akrab dengan bacaan Asmaul Husna ya. Ya Alim, ya Khabir, ya Malik. Nah, itu disebut ya Ghaniyu ya Matin, ya Ghaniyu ya Hamidu, wahai zat yang maha kaya
Duh zat yang maha terpuji. Nah, saya memohon dan sebagainya. Duh zat yang maha pengampun. Saya memohon ampun dan lain-lain. Itu eh, selalu disebutkan. Nah, itu kalian eh, cari sendiri bagaimana eh, kalian bisa menemukan pada orang-orang yang suka berdoa seperti itu, ya. Oke. Selanjutnya, tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini surat Al-A'raf lanjutannya, ayat 180. Baiklah, rupanya ini sudah sampai pada detik 10 menit, ya. Perlu saya sampaikan satu saja Asmaul Husna, ya. Ini ada keterangan dalam buku kalian, ada Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Tapi satu saja keterangan dari saya, nanti bisa kalian tambah sendiri. Al-Alim yaitu yang maha mengetahui. Jadi jelaslah bahwa Allah itu maha mengetahui. Sekecil apapun diketahui Allah. Apalagi sesuatu yang besar, ya, baik yang kecil maupun yang besar, baik di dunia maupun di akhirat, yang zahir atau yang batin, yang tampak atau yang ada dalam hati kamu, atau ada apapun yang terbersit dalam hati kita, itu Allah Al-Alim, maha mengetahui. Jadi tidak sedetik pun atau tidak secuil apapun sesuatu di dunia ini yang tidak diketahui Allah. Semuanya diketahui Allah karena Allah maha mengetahui. Nah, ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 59. Ya, ini intinya Allah mengetahui segala sesuatu tanpa terbatasi oleh ruang dan waktu. Ayat tersebut, ya, di dalam surat Al-An'am itu dengan jelas menerangkan pengetahuan Allah yang tak terbatas, bila qayyid, alias tidak terbatas, mulai hal yang kecil maupun yang besar. Segala sesuatu yang ada telah tertulis dalam Lauhul Mahfud. Segala sesuatu sejak terciptanya dunia ini sampai hari kiamat telah tertulis dalam Lauhul Mahfud. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah." Rawahul Bukhari. Hadis ini sahih. Kunci hal yang gaib ada 5. Tidak ada yang mengetahui hal tersebut kecuali Allah. Nah, ini hanya Allah yang maha tahu sesuatu yang gaib. Ini disebutkan kunci hal yang gaib ada 5. Yang 5 yang mana? Nah, nanti jelas hanya Allah yang maha tahu. Kecuali kita harus apa ya istilahnya, selalu mencari kunci-kunci itu di dalam pembelajaran ilmu-ilmu yang diajarkan kepada kita. Ya, saya ulang kembali, ini karena ini adalah bahasa hadis, adalah bahasa kinayah atau konotasi bahasa peribahasa, ya. Mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah. Jadi meskipun disebutkan kunci yang gaib itu 5, tapi ada rentetannya, tidak ada yang mengetahui hal tersebut kecuali Allah. Mana itu? Allah yang maha tahu. Ini bisa kita perdalam kalau kita nanti sudah pada bab-bab selanjutnya. Nah, demikianlah keterangan tentang bagaimana iman. Dan yang kedua adalah kita belajar keimanan itu melalui Asmaul Husna. Yang tadi sempat saya kutip adalah Al-Alim. Nah, selanjutnya masih ada Al-Khabir, As-Sami' yang ada di buku kalian. Terima kasih apa yang sudah saya sampaikan. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.